Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinani Safifah. Saya dari Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang edukasi tindakan pertolongan pertama pada kasus korban henti jantung pada saat berolahraga. Penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia dan menempati urutan kedua setelah stroke di Indonesia, yakni dengan prevalensi 95,68 per 100.000 penduduk. Henti jantung dapat terjadi ketika seseorang sedang melakukan aktivitas sedang atau berat. Salah satunya ketika seseorang sedang berolahraga. Kejadian di jantung saat berolahraga kini semakin meningkat, terutama pada orang yang memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya. Hal tersebut dapat terjadi karena olahraga, terutama intensitas tinggi, menambah beban kerja jantung. Tak terkecuali kejadian di jantung pada atlet ketika berada di lapangan. Bahkan kejadian meninggal mendadak pada atlet di lapangan penyebab utama adalah karena henti jantung dengan prevalensi kejadian 75% dari semua kematian selama latihan dan olahraga. Pada pertandingan bulu tangkis internasional yang bertajuk Asia Junior Championship yang digelar Gor Mongrogo, Yogyakarta, terjadi peristiwa tragis, yaitu kematian salah satu peserta pertandingan tersebut di tengah lapangan. Pemain muda itu berasal dari negara Republik Rakyat Cina atau Cina bernama Zhang Zijie. Ia tidak sadarkan diri di saat bertanding melawan bulu tangkis dari Jepang, yaitu Kazuma Kawano. Zhang sempat mendapat pertolongan pertama, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RS. Peristiwa ini menyoroti pentingnya penanganan pertolongan pertama yang terjadi dalam situasi darurat yang mengancam nyawa di lapangan olahraga. Oke, pada permasalahan henti jantung mendadak sering terjadi saat olahraga, terutama pada individu dengan riwayat penyakit jantung. Penyebabnya utama terjadi aktivitas fisik dengan intensitas yang tinggi. Konteksnya, insiden seperti kematian atlet muda di Asia Junior Championship 2024 menyoroti urgensi edukasi dan respons cepat terhadap kasus ini. Tujuan dari penelitian ini adalah meminimalkan kejadian fatal melalui edukasi tindakan darurat seperti resusitasi jantung paru atau RJP. Pada metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami faktor yang menyebabkan henti jantung mendadak pada pelaku olahraga, khususnya pada penggemar olahraga bulu tangkis dan renang. Penelitian ini dilakukan selama 1 minggu pada bulan November di lokasi olahraga yang sering digunakan partisipan seperti pusat olahraga bulu tangkis dan kolam renang. Sasaran penelitian ini adalah penggemar olahraga bulu tangkis dan renang yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga tersebut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab utama henti jantung mendadak berdasarkan pengalaman dan kondisi fisik partisipan. Partisipan terdiri dari 10 penggemar olahraga bulu tangkis dan renang yang dipilih secara purposive sampling dan berdasarkan kesediaan informasi untuk wawancara. Penelitian dimulai dengan memperkenalkan dan orientasi kepada partisipan, diikuti dengan wawancara mendalam untuk menggali informasi terkait kondisi fisik, kebiasaan olahraga, dan pengalaman terkait kesehatan selama berolahraga. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur yang dilakukan secara langsung dengan partisipan. Pertanyaan wawancara mencakup topik terkait kebugaran fisik, pola tidur, dan konsumsi energi sebelum dan sesudah olahraga. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik di mana hasil wawancara dikodekan berdasarkan tema utama. Dari hasil analisis ditemukan 20% partisipan mengalami henti jantung mendadak karena kurangnya energi, 45% karena kurangnya jam tidur, 35% karena kondisi fisik yang tidak stabil atau tidak bugar. Hasil ini memberikan gambaran mengenai pola risiko yang perlu menjadi perhatian dalam edukasi tindakan pencegahan henti jantung. Hasil
Olahan data menunjukkan bahwa dari 10 partisipan penelitian, mayoritas penyebab henti jantung mendadak pada penggemar olahraga bulu tangkis adalah kurangnya jam tidur yang mencakup 45% dari total responden. Faktor ini diikuti oleh kondisi yang tidak stabil atau tidak bugar sebanyak 35%, sementara kurangnya energi sebelum melakukan aktivitas olahraga berkontribusi sebesar 20%. Temuan ini menggambarkan bahwa faktor internal seperti pola tidur dan kebugaran fisik memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko henti jantung mendadak. Oleh karena itu, penting untuk menekankan edukasi terkait manajemen pola tidur, asupan energi, dan kebugaran fisik bagi pelaku olahraga untuk mencegah kondisi gawat darurat. Pada bagian pembahasan, henti jantung mendadak dapat diartikan sebagai kondisi kegawat daruratan yang terjadi dalam aktivitas olahraga baik pada atlet profesional maupun penggemar olahraga. Interpretasi pola tidur yang buruk dan kebugaran fisik yang rendah meningkatkan risiko henti jantung mendadak. Edukasi tentang manajemen energi, pola tidur, dan kebugaran sangat diperlukan. Edukasi RCP untuk meningkatkan kemampuan individu untuk memberikan respon cepat dalam situasi darurat olahraga. Selanjutnya kesimpulan yang menjelaskan tentang temuan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian dapat dijelaskan bahwa henti jantung mendadak pada pelaku olahraga, khususnya dalam konteks aktivitas intensif seperti bulu tangkis dan renang, merupakan masalah kesehatan serius yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama yang menjadi sebab adalah kurangnya energi tadi, 20%, kurangnya tidur 45%, dan kondisi fisik yang tidak bugar 35%. Ketiga faktor ini saling berkaitan dengan kontribusi terhadap risiko kejadian fatal karena beban kerja jantung yang meningkatkan selama aktivitas fisik. Dalam hal ini, kurang tidur memberikan dampak paling signifikan karena mengganggu proses pemulihan tubuh, menyebabkan ketidakseimbangan fisiologis, termasuk peningkatan hormon stres dan tekanan darah. Temuan ini menyoroti pentingnya edukasi dan pencegahan untuk mengurangi risiko henti jantung mendadak pada pelaku olahraga. Upaya seperti meningkatkan manajemen pola tidur, memastikan asupan energi yang cukup sebelum berolahraga, serta meningkatkan kebugaran fisik melalui latihan rutin sangat penting untuk diterapkan. Selain itu, pelatihan tindakan darurat seperti resusitasi jantung paru-paru, RCP bagi pelatih atlet dan komunitas olahraga dapat mempercepat respons dalam masa emas Golden Hour yang untuk menyelamatkan nyawa korban. Dengan pemahaman yang lebih baik dan tindakan pencegahan yang tepat, risiko kejadian henti jantung mendadak dapat diminimalkan sehingga aktivitas olahraga dapat dilakukan dengan lebih aman dan optimal. Ya, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.